Halo teman-teman, saya Mbak AI dari Creasoft AI. Senang sekali bisa ketemu lagi. Hari ini kita akan menyelami dunia yang seru banget nih, yaitu Activation Functions in Detail. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? Pertama, kita akan paham mengapa Activation Function itu penting untuk membuat neural network kita pintar memproses data yang non-linear. Kedua, kita akan mendalami berbagai macam variasi activation function dan karakteristik matematisnya. Ketiga, tentu saja kita akan bandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Keempat, kita juga akan melihat bagaimana pilihan activation function ini bisa mempengaruhi performa model kita. Dan terakhir, yang paling seru, kita akan mencoba mengimplementasikannya langsung dengan PyTorch. Oke. Jadi, kenapa sih kita butuh activation function ini? Begini teman-teman, neural network itu pada dasarnya tanpa activation function hanyalah sekumpulan model linear. Bayangkan saja garis lurus. Sebanyak apapun lapisan atau layer yang kita pakai, kalau semua hanya garis lurus, ya hasilnya akan tetap linear. Padahal dunia nyata itu kan kompleks ya, penuh pola yang tidak lurus. Disinilah activation function berperan penting. Dia itu seperti memberikan lengkungan pada garis lurus tadi, sehingga model kita bisa belajar pola yang lebih rumit. Jadi intinya, untuk memodelkan dunia yang non-linear ini, kita butuh non-linearity, dan itu disediakan oleh activation function. Terus apa sih sebenarnya activation function itu? Secara sederhana, ini adalah fungsi matematika yang kita aplikasikan pada output sebuah neuron atau satu layer neuron dalam neural network. Jadi, setelah input masuk, dikalikan dengan bobotnya atau weights, ditambah bias, nah hasilnya itu baru dilewatkan ke activation function ini. Fungsi utamanya adalah memberikan sentuhan non-linearity pada model kita. Jadi, representasi matematisnya kurang lebih seperti yang bisa teman-teman lihat. Output sama dengan activation, weight dikali input plus bias. Baik, sekarang kita mulai membahas jenis-jenis activation function. Yang pertama dan paling klasik adalah sigmoid function. Bentuk kurvanya seperti huruf S yang mulus. Formulanya adalah 1 dibagi 1 ditambah eksponen minus X. Outputnya berkisar antara 0 sampai 1. Ini seringkali diinterpretasikan sebagai probabilitas. Dulu, sigmoid ini banyak digunakan untuk hidden layers, tapi sekarang lebih sering kita temukan pada output layer untuk kasus binary classification, alias klasifikasi biner, di mana outputnya hanya ada dua kemungkinan. Nah, selanjutnya ada tan, atau hyperbolic tangan. Tan ini sebenarnya mirip sigmoid, tapi dia itu sigmoid yang digeser. Outputnya berkisar antara -1 sampai 1, jadi dia zero-centered, artinya terpusat di angka 0. Kelebihan zero-centered ini kadang bisa membantu proses training model. Tan juga sering digunakan di hidden layers, sama seperti sigmoid, tapi sayangnya varian ReLU seringkali menunjukkan performa yang lebih baik dalam banyak kasus. Meski sigmoid dan Tanhen ini klasik, mereka punya masalah yang cukup serius, terutama di deep neural networks, yaitu the vanishing gradient problem. Bayangkan begini, saat proses backpropagation atau penyebaran balik, di mana model belajar dari kesalahannya, gradien atau sinyal koreksi yang harusnya mengalir dari satu layer ke layer sebelumnya, jadi sangat-sangat kecil, terutama kalau inputnya terlalu besar atau terlalu kecil, di mana kurva sigmoid atau Tanhen itu menjadi sangat datar. Akibatnya, training jadi lambat, bahkan bisa macet, apalagi di layer-layer awal model. Sinyal pembelajaran jadi tidak sampai. Untungnya, ada solusi sederhana tapi sangat powerful. ReLU, singkatan dari Rectified Linear Unit. Formulanya sangat simpel, max 0,x. Artinya, kalau inputnya positif, ya outputnya input itu sendiri. Kalau negatif, outputnya 0. Kelebihannya, pertama, dia memperbaiki masalah vanishing gradient. Karena untuk input positif, turunannya itu konstan 1. Jadi gradien bisa mengalir lebih efektif. Kedua, dia lebih efisien secara komputasi. Karena operasinya sangat sederhana. Ini yang membuat ReLU menjadi salah satu standar dan paling sering digunakan di banyak aplikasi deep learning modern. Tapi, secanggih-canggihnya ReLU, dia punya masalah lain, yaitu the dying ReLU problem.
Masalah ini terjadi ketika sebuah neuron stuck dengan input yang selalu negatif. Kalau inputnya negatif, kan outputnya 0 dan turunannya juga 0. Artinya, neuron itu jadi tidak bisa belajar lagi karena tidak ada sinyal gradien yang lewat. Ini bisa disebabkan oleh bias yang terlalu negatif atau learning rates yang terlalu besar. Jadi, neuronnya seperti mati dan tidak berkontribusi pada pembelajaran model. Untuk mengatasi dying ReLU problem ini, muncullah Leaky ReLU. Solusinya cerdas sekali. Dia memberikan sedikit kebocoran pada input negatif. Jadi, kalau inputnya negatif, outputnya bukan 0 mutlak, tapi dikalikan dengan konstanta kecil, misalnya 0,01. Ini memastikan bahwa meskipun kecil, gradiennya tetap mengalir, sehingga neuron tidak benar-benar mati. Formulanya bisa teman-teman lihat di mana A adalah konstanta yang sangat kecil. Makin maju lagi, ada parametrik ReLU atau PReLU. Ini adalah pengembangan dari Leaky ReLU. Bedanya, konstanta A pada PReLU itu tidak ditetapkan, melainkan bisa dipelajari oleh model itu sendiri selama proses training. Jadi, model bisa secara otomatis menemukan slope atau kemiriman yang paling optimal untuk input negatif, menjadikannya lebih adaptif dan kadang-kadang lebih baik lagi. Selanjutnya, ada Exponential Linear Unit atau ELU. Mirip dengan Leaky ReLU dalam mengatasi dying ReLU, tapi ELU ini punya keunggulan tambahan. Dia lebih mulus atau smooth secara matematis. Ini sangat membantu proses optimisasi model. Ditambah lagi, outputnya zero-centered seperti TAN yang juga bisa menguntungkan training. Formulanya terlihat sedikit lebih kompleks, tapi intinya, untuk input negatif, dia menggunakan fungsi eksponensial. Dari LU, ada lagi yang lebih spesial, namanya Scaled Exponential Linear Unit atau SLU. SLU ini memperkenalkan dua konstanta tambahan, yaitu lambda dan alfa, yang sudah diatur sedemikian rupa secara teoritis. Keunggulan utamanya adalah self-normalizing property. Ini artinya, dalam kondisi tertentu, output dari setiap layer SLU cenderung memiliki rata-rata 0 dan varian 1, yang otomatis menstabilkan proses training, terutama untuk model yang sangat dalam dan meningkatkan performa. Kita beralih ke GELU, atau Gaussian Error Linear Unit. Ini adalah activation function yang sangat populer, terutama di dunia model transformer, seperti BERT atau GPT yang sering teman-teman dengar. Formulanya menggabungkan input dengan cumulative distribution function dari distribusi normal. Seringkali, ada juga bentuk aproksimasinya yang lebih mudah dihitung. Keunggulannya, GELU ini bisa memberikan performa yang sangat bagus pada berbagai tugas pemrosesan bahasa alami. Berikutnya ada softmax, yang sedikit berbeda dari yang lain karena biasanya digunakan di output layer untuk tugas multi-class classification. Jadi, kalau teman-teman punya banyak kelas yang ingin diklasifikasikan, softmax ini mengubah sekumpulan angka biasa menjadi distribusi probabilitas. Outputnya akan berupa angka antara 0 dan 1, dan kalau dijumlahkan hasilnya akan persis 1. Ini sangat intuitif untuk melihat kemungkinan sebuah input masuk ke kelas mana. Yang terakhir di daftar kita hari ini adalah Swish. Swish ini cukup menarik karena dia adalah self-gated activation. Formulanya adalah input dikalikan dengan sigmoid dari input itu sendiri. Uniknya, ada parameter beta yang bisa dipelajari atau disesuaikan. Bagian sigmoidnya bertindak seperti gerbang yang mengontrol aliran informasi. Swish ini menunjukkan performa yang sangat menjanjikan. Bahkan, kadang bisa mengungguli ReLU dalam beberapa tugas loh. Oke, setelah kenalan dengan berbagai jenis activation function, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana cara memilih yang tepat? Sebagai panduan umum, ReLU itu pilihan default yang bagus untuk hidden layers. Jika ketemu dying ReLU problem, coba Leaky ReLU atau PReLU. LU atau SLU bisa menstabilkan training, terutama untuk model yang sangat dalam. GELU sering dipilih untuk model transformer. Sigmoid dan Tanch, kalau dipakai di hidden layer, seringkali varian ReLU bisa lebih baik. Dan softmax, jangan lupa untuk output layer di multi-class classification. Tapi yang paling penting teman-teman,
Experimentation is key. Pilihan terbaik itu seringkali tergantung pada kasus spesifik, dataset, dan arsitektur model kita. Jadi, jangan ragu untuk mencoba berbagai activation function dan lihat mana yang paling cocok dan memberikan hasil terbaik untuk proyek teman-teman. Bicara soal implementasi, di PyTorch, semua activation function yang kita bahas tadi tersedia dengan sangat mudah. Teman-teman bisa menemukannya di modul torch.nn sebagai layer yang bisa langsung dipakai, seperti nn.relu, nn.sigmoid, nn.tan, dan lain-lain. Atau, kalau ingin lebih fleksibel tanpa membuat layer baru, bisa juga menggunakan antarmuka fungsional di torch.nn.fungsional, misalnya f.relu, f.sigmoid, dan lainnya. Contoh kodenya bisa teman-teman lihat di slide. Nah, ini dia bagian hands-on yang seru. Untuk teman-teman yang ingin mendalami lebih lanjut, saya tantang untuk mencoba beberapa tugas ini. Implementasikan berbagai activation function di PyTorch. Plot bentuk kurva dan turunannya untuk melihat bagaimana mereka berperilaku. Buat neural network sederhana, lalu eksperimen dengan berbagai activation function di hidden layer-nya. Amati bagaimana sih dampaknya terhadap hasil dan proses training model teman-teman. Ini akan jadi pengalaman belajar yang sangat berharga. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, mari kita rangkum sedikit apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Kita sudah tahu bahwa activation function itu tugasnya sangat penting untuk memberikan non-linearity pada neural network kita. Kita sudah kenalan dengan berbagai jenisnya, mulai dari sigmoid, tan, relu, dan variannya, ALU, SALU, GLU, softmax, sampai swish. Kita juga sudah memahami masalah vanishing gradient dan bagaimana varian relu mencoba menyelesaikannya. Kita punya panduan umum untuk memilih activation function yang tepat. Dan tentu saja, kita tahu cara mengimplementasikannya di PyTorch. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan singkat tapi padat tentang activation functions. Sekarang, Mbak Ai membuka sesi pertanyaan dan diskusi. Jadi, kalau ada yang kurang jelas atau ingin kita diskusikan lebih lanjut, silahkan langsung saja ya. Baik kalau begitu, saya rasa sesi kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak ya teman-teman, sudah menyimak dengan baik. Sampai jumpa di topik selanjutnya yang tidak kalah menarik, loss functions and optimization algorithms. Sampai jumpa!